Shalom. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu dan semua saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita serahkan hidup kita serahkan jiwa kita agar kita dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh keheningan dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita akan angkat puji buat Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Haleluya.
Silakan duduk saudara. Jika kita masuk dalam kebaktian ini, kita angkat puji buat Tuhan. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami mengundang kepada kaum ibu untuk mendoakan kebaktian ini. Kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendoakan kebaktian ini untuk pelayan-pelayan Tuhan dan mendoakan pertumbuhan jiwa-jiwa di sidang ini, dan juga kepada saudara-saudara kita yang sakit, biarlah Tuhan yang menopangnya dan memberikan kesembuhan dari Tuhan. Bila dalam keadaan malas, biarlah Tuhan yang dapat menggugahkan hati mereka untuk dapat berkumpul bersama kita dan mendoakan negara kita ini supaya aman, damai, tak dijauhkan dari segala rintangan di dalam pesta demokrasi kita nanti, dan juga akan mendoakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Semoga kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengundang kaum ibu untuk mendoakan kebaktian ini. Kami akan puji buat Tuhan. Dia sungguh indah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, di awal Januari 2024 ini Tuhan, inilah ibadah kami datang ke tempat ini. Kami mau Tuhan dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Saat siang atau pagi ini Tuhan, kami datang, kami bersyukur Tuhan untuk napas yang masih Kau berikan kepada ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan lawatan-Mu kepada hidup kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Sehingga Engkau boleh menghantarkan kami hingga pada tahun 2024 ini Tuhan, penuh dengan rasa kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak tebusan darah-Mu yang sungguh amat mulia. Terpujilah Engkau Tuhan kami, terpujilah Engkau Yesus yang boleh kami sembah hingga pada saat ini. Adapun kami Tuhan di tempat ini, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kebaikan kami ya Tuhan, tapi inilah Bapa, anugerah yang luar biasa Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami telah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu ya Bapa, di setiap perlakuan kami, tindak tanduk kami, perkataan kami, bahkan apapun yang kami lakukan di hadapan Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan Engkau lebih dahulu menguduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak Tuhan menyembah Engkau saat ini. Hadirlah Engkau di hati kami Tuhan, ketuk hati kami saat ini, perbaharui kami Tuhan di setiap hidup kami Bapa, agar kami boleh merasakan Tuhan, tanpa pimpinan pertolongan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa, saat ini anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak bayi, baik itu anak TK sekalipun saat ini, anak sekolah minggu kami saat ini Tuhan, boleh hadir bersama-sama dengan kami. Semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kami. Berikanlah kepada anak-anak kecil ini Tuhan roh ketenangan, supaya ketika kami mendengarkan terlebih-lebih firman Tuhan, kami boleh merasakan Bapa, firman-Mu itu boleh Tuhan berbuah di dalam hidup kami. Mari jamah seluruhnya anak-anak kami saat ini, berkati kembang tumbuh anak-anak kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyertai anak-anak kami, baik itu pemuda-pemudi kami di tempat ini saat ini. Kiranya Tuhan Engkau boleh melihat kursi-kursi yang kosong ini Bapa. Mari Bapa, berikanlah kasih-Mu bagi kami. Tegur anak-anak Tuhan saat ini, dimanapun pemuda-pemudi kami boleh berada Tuhan. Engkaulah yang menaungi anak-anak kami saat ini. Bapa, kami percaya buat setiap pemuda-pemudi kami di tempat ini, semakin berglori Tuhan, semakin mereka bersatu di dalam pelayanan pemuda-pemudi kami di tempat ini. Itulah doa kami kepadamu ya Bapa. Berkati seluruhnya pemuda-pemudi kami Tuhan tanpa terkecuali. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi pemuda-pemudi kami Tuhan. Bahkan kami seluruhnya kaum Bapa, kaum Ibu saat ini Bapa, biarlah hati kami boleh tertuju Tuhan, ketika kami menyatakan lagu puji-pujian kami kepada Tuhan. Bukakan pita suara kami, supaya setiap lagu yang kami alunkan kepada Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayan-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Berkati Bapak Sintua kami Tuhan Yesus, El Nenggolan saat ini. Tubuhnya Tuhan Engkau kuduskan, dari ujung kepala hingga ujung kakinya Tuhan. Senantiasa Engkau berkati hamba-Mu, perkasai hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang beliau bawakan saat ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pita suara beliau Engkau perbaiki juga Tuhan. Begitu juga buat tim singer kami, pemuda-pemudi ambil bagian saat ini Bapak. Kami berdoa khusus Bapak, berkati pelayanan pemuda kami ini Tuhan. Biar setiap lagu yang kami alunkan kepada Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk anak-Mu LCD Tuhan yang boleh ambil bagian. Berkati peralatan kami yang ada di tempat ini. Kuasai seluruhnya Tuhan. Biarlah setiap titik-titik apapun Tuhan, nada yang boleh kami dengarkan melalui LCD kami Tuhan. Berkati LCD kami, peralatan yang mereka pakai Tuhan.
Bapak, kami tetap berdoa untuk tim musik. Yesus, Engkaulah Allah kami. Kami mau berdoa ya Tuhan. Melalui musik ini Tuhan, kami mau mengalukan nama-Mu. Kami mau bersuka cita Bapak. Berkati seluruhnya anak-anak-Mu yang ambil bagian. Baik itu dari pemain musik kami, kaum bapak, kaum ibu. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa. Pemuda-pemudi kami ambil bagian. Yesus kami berdoa kepada-Mu. Berkati seluruhnya anak-anak-Mu yang ambil bagian saat ini. Khusus Tuhan Yesus kami berdoa untuk hamba-hamba yang akan menaburkan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Berangkatkan hamba-Mu Tuhan. Baik itu Bapak Sintur kami, Bapak Guru kami, terlebih-lebih Tuhan Bapak Pendeta kami. Yesus kami percaya di setiap perkataan hamba-hamba-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau bukakan hati kami. Supaya melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan di awal tahun ini Tuhan, menjadi sukacita, boleh Tuhan berbuah, boleh kami bawa ke rumah kami masing-masing Tuhan. Yesus kami percaya untuk sidang-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan. Masih ada anggota jemaat-Mu yang menuju kota Bandung, bahkan dari manapun mereka Tuhan akan tiba di kota Bandung ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntut mereka hingga pada tempat kota Bandung ini Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau akan menaungi seluruh anak-anak Tuhan. Yesus kami berdoa untuk negara kami yang kami cintai di saat ini. Kami percaya Tuhan, untuk negara kami tahun 2024 ini Tuhan akan mengadakan Tuhan pemilu. Tuhan Yesus, kami manusia yang tidak mengerti apa-apa. Kami lemah, kami tidak ada kekuatan untuk kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kami di negara kami yang kami cintai ini Tuhan, berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan. Itulah doa kami kepada Tuhan. Supaya setiap pemimpin mereka Tuhan, yang boleh mereka mengayomi negara kami ini Tuhan, kami boleh semakin bersuka cita. Bapak kami berdoa untuk negara ini juga Tuhan. Kau berkati seluruh umat Kristiani. Tuhan Yesus kami tetap berdoa. Dimanapun umat Kristiani boleh beribadah, semakin boleh bersuka cita bahwa kami adalah pemenang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, buat kota Bandung ini juga Bapak berkati kami. Jauhkan kami dari segala macam bahaya, khusus penyakit apapun yang akan menularkan di negara kami ini. Yesus kami tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Roh jahat, bahkan roh yang tidak kami inginkan saat ini, dari atas bahkan dari bawah, dari samping sekalipun, ketika kami mau menyembah Tuhan, kami tengking di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa, Roh Kudus-Mu yang bernaung dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami, permohonan doa kami, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan telah merencanakan apa yang akan kita lalui dan indah pada waktunya. Kami mengundang kepada saudara-saudaraku yang akan bersaksi. Kami membuka ruang kesaksian ataupun bisa ditulis juga. Kami mengundang para saudara-saudaraku. Kita akan puji buat Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia dahulu tak sampai kebenaran, satu melepas tangannya, tangannya,
pertama yang saya ucapkan kepada kita semuanya, selamat tahun baru. Semoga kita sehat semuanya. Haleluya. Tahun 2024 ini hingga ke tahun-tahun yang akan depan kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat. Yang saya saksikan buat kita semuanya, puji Tuhan, Tuhan telah mendengarkan segala doa kami. Anak kita Rizky Rafael sudah mendapatkan pekerjaan. Dia sudah berangkat, langsung bekerja. Itu semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi karena kasih Tuhan. Setiap doa-doa kita semua dijawab Tuhan. Yang aku minta kepada kita semuanya di sini, karena di kapal di sana tidak ada gereja. Tapi sebelum dia berangkat, dia sudah mempersiapkan membawa Alkitab. Tolonglah engkau di sana nanti tetap berdoa, membaca Alkitab, apapun itu semuanya yang kau hadapi. Boleh kau andalkan Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang sejati. Imam rupet anak kopi. Jadi terima kasih buat kita semuanya. Kami berangkatkan anak kami dengan keadaan sehat. Kalaupun pulang nanti dia keadaan sehat, itulah permohonan kami. Kalau kita bawa di dalam doa yang sehat. Terima kasih buat kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama sekali saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua, terlebih buat bapak-bapak hamba Tuhan. Biarlah kita melangkah di tahun 2024 ini sehat-sehat dan penuh dengan berkat. Haleluya. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih buat kita semua, terlebih buat hamba Tuhan yang boleh mendoakan kami. Tanggal 26 kami berangkat ke Bonani Pasogit karena orang tua kami dalam keadaan sakit. Puji Tuhan, kami kembali lagi ke Jakarta maupun saya sendiri ke Bandung hari Jumat. Kami keadaan sehat semua, dan puji Tuhan juga kami tinggalkan mama kami sudah mulai membaik. Pas kami datang memang dia tidak bisa apa-apa, bergerak aja juga sakit ya. Sementara dia harus diterapi punggungnya itu kan, jadi saat bergerak kadang juga dia kesakitan, merintih kesakitan seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika kami tinggalkan tanggal 4 Januari kami berangkat dari kampung ke Siantar, dan tanggal 5 kami berangkat Siantar Medan, dan Medan langsung ke Jakarta. Ibu kami sudah bisa duduk, sudah mulai bisa dia duduk sendiri dan sudah bisa membersihkan badannya sendiri. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat kita semua. Itu adalah doa-doa kita saat kami berangkat. Kami minta dukungan doa di sini. Yang kedua, kami juga di awal tahun 2024 ini, keluarga besar dari orang tua kami mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa. Mungkin kita kenal dengan guru kami Yosi. Pada saat itu ikut berbakti dengan kita di sini karena dia lagi les untuk masuk STPDN ya. Saat itu ternyata dia kalah, sehingga dia balik lagi ke Medan dan dia keterima di USU. Dia sudah jalani 1 semester di USU. Pelamaran PNS kemarin, puji Tuhan saudaraku, dia diterima di Kejaksaan. Itu berkat buat keluarga besar kami di awal tahun 2024 ini. Dan masih ada lagi langkah-langkah berikutnya pergumulan kami. Biarlah Tuhan mendengarkan agar di tahun 2024 ini boleh menjadi tahun berkat dan tahun kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak lupa juga kami dari keluarga Bapak Putar Bos Temurang mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga segala harapan pergumulan kita di tahun ini Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh tetap campur tangan, tetap menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan.
Adapun saya berdiri di tempat ini, saya di mana nanti tanggal 9 atau hari Selasa saya akan kembali bekerja setelah cuti 3 bulan. Jadi berat, jujur berat Bapak Ibu, harus meninggalkan anak-anak lagi. Saya adalah wanita yang kuat, saya nggak boleh menangis. Tidak terasa gitu kan, setelah 3 bulan dari tanggal 9 Oktober nanti hari Selasa saya akan kembali bekerja 3 bulan full 24 jam bersama anak kami Domini. Untuk anak kami yang kedua hampir 3 bulan, 2 bulan lebih. Rasanya ingin seperti itu tiap hari ya Bapak Ibu, tidak ingin pergi jauh dari mereka, tapi jalannya seperti ini. Saya harus bekerja untuk kehidupan mereka juga gitu ya. Cuman untuk saat ini jujur saya berat, saya harus meninggalkan mereka. Kalau dulu yang kali ini jujur rasanya berat banget, beda dulu waktu meninggalkan anak kami Domini karena masih ada hukumnya, jadi nggak terlalu khawatir. Terus dan tanggung jawab saya waktu itu masih tidak sebanyak yang sekarang, jadi saya takut nggak bisa membagi waktu untuk ke rumah gitu. Setelah sekiranya saya santai, saya bisa pulang dulu ke rumah itu waktu itu. Tapi untuk ini nanti takut gitu, tapi itulah mudah-mudahan saya akan jalani dulu. Saya percaya Tuhan akan menuntun saya, akan menyertai saya, dan kalau mengandalkan hati dan pikiran sendiri, kekuatan sendiri memang tidak akan kuat ya. Tapi ya di sini saya meminta dukungan doa kepada Bapak dan Ibu seluruh jemaat GPI Cibadak, terkhusus untuk hamba Tuhan. Mohon doanya kepada saya, kepada kami, keluarga kami, supaya boleh tetap dikuatkan Tuhan, supaya tetap dipimpin oleh Tuhan. Untuk kehidupan kami di tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang juga, bahkan apapun yang akan Tuhan tujukan di tahun ini, itulah Tuhan yang terbaik untuk kami. Bahkan Bapak Butar-Butar juga yang akan menjaga anak kami tetap diberikan hikmah, tidak mengandalkan kekuatan, tetap berserah kepada Tuhan ya, karena memang tidak mudah. Saya sebagai ibu aja emosian gitu ya, yang satu aktif, yang satu lagi full pengen diuruskan gitu. Jadi itulah yang saya minta dukungan doa kepada seluruh jemaat di tempat ini. Semoga kita di tahun ini tetap sukacita dan damai sejahtera bersama kita senantiasa. Terpuji dan termulia nama Tuhan hari ini, kala untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, dari pelayanan sekolah minggu. Yang mengumumkan mulai minggu depan kita akan mulai kebaktian sekolah minggu lagi. Kita harapkan kepada semua anak-anak, kepada semua orang tua, tolong diantarkan anak-anaknya. Kita masuk jam 8. Dan sekali lagi kepada pemuda-pemudi, saya sangat merindukan secara pribadi supaya tergerak hatinya menjadi guru sekolah minggu. Tapi yang kemarin sudah diutarakan juga, kita guru sekolah minggu itu udah banyak yang udah menikah, udah mulai tua, harus ada regenerasi ya. Mari berikan hati kalian, mumpung masih ada waktu, selama ada kesempatan. Jangan dengarkan kata dunia, nikmati masa muda, itu salah dan sesat ya. Saya sangat mengharapkan sekali, mau pemuda atau pemudi, mari gerakan hati kita supaya menjadi guru sekolah minggu ya, buat yang punya waktu. Tapi berkat, kalau saya punya niat sih pasti ada sih yang waktunya, hanya kerinduan hati saja. Demikianlah. Oh ya, untuk minggu depan anak-anak diharapkan pakai kaos yang orange, yang supaya kita foto bersama dulu. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Shalom. Saya juga tergerak di sini
ingin menyampaikan tentang berhubung kepemudaan BPH Pemuda ya udah selesai tahun kemarin Desember, dan semalam juga udah ngobrol soal ibadah pemuda kalau kita harus cari kandidat ketua baru yang pemuda. Berhubung Pak Guru Sirait juga nggak datang, jadi mungkin segini aja dulu pengumumannya, nanti supaya kita bawa di dalam doa supaya yang tergerak, yang melanjutkan BPH Pemuda ini benar-benar dari Tuhan dan memang tergerak dari hatinya. Mungkin sekian. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mendoakan semua kesaksian dan semoga kesaksian ini dapat didengarkan oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan selalu mendengarnya. Haleluya. Kita akan puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang dibawakan oleh Bapak kita Guru Manurung. Kita akan puji buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Soalnya si dia teh, kalau berguru mengalang kamu layani naik, lalu kami do ibu guru tangga apa pakaian jalan kami selama etap baru. Asal nama baik. Itu orang. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan di awal tahun ini, minggu pertama awal tahun 2024 ini. Tuhan izinkan saudara dan saya boleh berbakti bersama-sama. Haleluya. Yang kedua, sama Tuhan atas nama keluarga dan saya pribadi sebagai hamba Tuhan di tempat ini, mohon dengan sangat apabila ada ya kesalahan ucapan, tingkah laku, kami mohon, saya pribadi mohon dimaafkan. Haleluya. Molo sowan hata-batak so persal puni tahun 2005 sarpo kamuma
sebagai rohamu aka hahurangan. Amin. Kalau kita dalami rahmat Tuhan, makna daripada seperti meninggalkan tahun 2000, meninggalkan tahun lama, tahun buruk atau 2023. Soalnya baik kita meninggal semata, maksudnya kalau kita mengatakan telah mengampuni, jelas tidak ada lagi mengingat. Karena apa? Tahun 2023 sampai dunia ini kiamat tidak ada lagi tahun 2023. 2024 masih ada, 2100 masih ada. Tapi kalau 2023 tidak ada lagi. Jadi boleh orang kenangan namanya. Tahun 2004 perjuangan, 2000 selanjutnya, 24 selanjutnya adalah harapan. Jadi maksud saya firman Tuhan, kalau kita mengampuni saudara kita, mengampuni anak kita, mengampuni suami atau istri kita, benar-benar semua meninggal tahun 2025 taban. Haleluya. Mulai bengok tengok be. Ngatalan ke perlayang berarti lupa me. Haleluya. Yang kedua saudara Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan. Ini sudah sering kita dengar, tapi saya sangat tertarik di akhir tahun 2024 ini supaya kita senantiasa menjadi berubah. Kenapa berubah? Saya katakan umur sampai berubah. Nah 10 tahun kian, gabe satu saya ada mak. Mana tanggal 3 ulang tahun 2024 tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember nanti, berarti kita udah berubah. Mau nang umur 70 tahun, gabe itu saya ada mak. Teringat tadi saya katakan waktu sekolah minggu dulu ada di wisuda dari sekolah minggu menjadi remaja. Berarti firman Tuhan ada perubahan. Di dalam perubahan itu kita senantiasa hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Undang orang berubah, HBGB berubah sedikit. Contohnya secara singkat, kebaktian kaum bapak mendatang mati. Tak dia ketua kaum bapak naror mati. Kaum ibu bah, mula-mula mah kaum ibu bersama nabrak tak? Berarti ibu dulu ya. Ibu dulu ya mati. Ibu berarti untuk minggu depan aja mak ya. Kaum bapak pe ini deh. Tahun depan ibu dulu pe hari Rabu kaum bapak. Kaum ibu mungkin masih libur karena masih banyak yang kita harus jalani. Juga saya dengar informasi dari Bapak Guru Sirait, khusus hamba Tuhan dan istri, hari Sabtu nanti jam 17 berarti jam 5 deh, jam 5 sore ada kebaktian hamba-hamba Tuhan se-Bandung Raya di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandung Barat. Jangan lupa kita kembali kepada firman Tuhan yang terambil dari Joshua ayat ke-9. Ini udah sering kita dengar suara Tuhan, inilah firman Tuhan. Joshua 1 ayat 9 begini firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Haleluya. Inilah firman Tuhan bagi saudara, bagi saya hari ini di minggu pertama tahun 2024 ini, saudara Tuhan. Mengingatkan kita saudara Tuhan supaya di dalam perjalanan kita di tahun 2024 ini dikatakan firman Tuhan, jangan kecut hati dan jangan tawar hati. Ini perintah Tuhan. Dapat dita manang guru man situa madokono daun. Tuhan mengatakan kepada kita hari ini saudara Tuhan, di minggu pertama ini saudara Tuhan dikatakan sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
jangan tawar hati dan kecut hati, karena Tuhan telah berjanji Tuhan akan menyertai kita. Amin. Satu, firman Tuhan ini begitu indah kepada saudara dan saya. Diingatkan di awal tahun ini sama Tuhan supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh. Seperti yang katakan tadi, kaum bapak kurang sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh. Juga kaum ibu. Seperti doa dari ibu kita tadi, Ibu Galigi sama Tuhan, masalah tahun politik ini jelas dikatakan firman Tuhan, jangan tawar hati, jangan kecut. Tuhan perintahkan kepada kita sama Tuhan supaya di dalam menjalani tahun 2004 ini kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius. Kalau kita di tahun-tahun yang lalu setengah-setengah, masih ada berpikir, masuk Mei ke gereja, masuk Mei kebaktian kaum ibu akan nanti majui, akan nama lo maridi, kan itu kan persoalannya. Alana mau lihat markoran soboto maridi inna. Biar kamu du kaum bapak dan juga lu teh singir kaum bapak. Nah tambah dulu teh. Nah, dan dulu suara kaum bapak itu musik macam. Tapi puji Tuhan itu bukan masalah. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh kaum bapak. Memuji memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aisona festival. Bukan membuat juara, bukan. Kesungguhan kita untuk memuliakan nama Tuhan, itu yang dituntut Tuhan. Hari ini juga sama Tuhan firman Tuhan mengatakan kita supaya kita jangan tawar hati, jangan ada pertimbangan-pertimbangan yang ke kanan dan ke kiri. Jangan ada pertimbangan sama Tuhan, ulah kudu benyo, biaya sekolah begini. Seperti ibu kita, ibu putar-putar tadi, serahkan kepada Tuhan. Anda boleh harwa guguta harwa menjaga anak kita. Gak bisa. Juga anak ibu-ibu keluarga baru yang anak-anaknya masih sekolah. Sanggup dah kita untuk menjaga anak kita di rumah, di sekolah, di mana? Tidak sanggup. Tapi kita mempunyai iman. Kita serahkan pagi-pagi ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjagai dan kita aminkan saudara Tuhan. Tuhan memberikan terbaik. Amin. Amin. Kesaksian Ibu Manuru tadi, lasoraku, alai semona menek ate hulata. Bahasa tangan senang penjara di Manuru naik. Lihat Tuhan berkat. Saya pikir itu karena sukacitanya ya. Aing mau berlayar di mana? Ada udah gereja sih ada. Kapal pesiar ini anak teinang, kapal pesiar do mana anak kapal barang. Pesiar ada di sana. Kalau pesiar di sana masjid ada, gereja ada. Untuk pelan sedangkan di kapal Tampomas berarti orang mati. Tampomas dulu medan pelawat tu Tanjung Priuk ada. Tapi hari Minggu minggu. Tapi puji Tuhan persiapannya udah dibawa itu sangat bagus. Sekarang sama Tuhan tanggung jawab tua, berdoa kepada Tuhan, jangan kecup hati dan jangan tawar hati. Tuhan telah perintahkan sama Tuhan, berkat-berkat itu menjadi milik bagian kita. Haleluya. Yang penting sama Tuhan seperti yang dia dikatakan oleh Musa. Kita baca dulu sedikit lagi firman Tuhan, Ulangan 8 ayat yang ke-11 ya. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Odol nah penting kita gumuli sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hati-hati kepada kita, hati-hati supaya kita jangan melupakan Tuhan.
Jadi dia melupakan Tuhan, masih luas sekali. Tidak melakukan firman Tuhan termasuk melupakan Tuhan. Bermacam-macam cara. Ini dikatakan firman Tuhan ini melihat bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan, di dalam perjalanan sama Tuhan, mereka telah melihat begitu banyak pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak masuk logika manusia. Tapi bangsa itu masih sering melupakan Tuhan. Ayo benar orang di bangsa Israel. Pagi-pagi tak pola mangalopa, tinggal ngambil matahari terbit, tinggal ngambil mana. Dan ada tinggal minta kepada Tuhan, air ada. Mereka telah mengalami begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka masih sering melupakan Tuhan. Mula songonah kurang butong alahi, mula ujah firman Tuhan, sarpa song halak batak dora, halak jujur narak. Firman Tuhan mengatakan, kalau hari Sabat besoknya bisa mengambil 2 kali lipat emasnya itu, supaya ada pada hari Sabat itu makan mereka. Tapi masih ada bangsa itu, dan hari Sabat, hari biasa, asal subuh TPH subuh dan robe manau dibuat megurang. Apa yang terjadi? Busuk. Berarti semuanya hal apa? Semuanya itu. Dari sana robe, subuh tak robe, ada berawan nak. Dibuat gurang. Manusiawi. Itu contohnya serahmat Tuhan, mengikut Tuhan itu sama Tuhan, tidak memakai akal pikiran, hanya berserah kepada Tuhan. Dan saya katakan firman Tuhan tadi sama Tuhan, hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan. Di dalam segala hal kita dikatakan firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Kebetulan sekarang awal dari tahun 2004, kita introspeksi dulu di tahun 2023 apa saja yang saudara terima daripada Tuhan. Berkat-berkat apa yang saudara terima daripada Tuhan. Apakah layak saudara mundur pada tahun 2024 ini? Saya pikir tidak layak. Di dalam percobaan selama 2023 sama Tuhan, biarpun ekonomi begitu susah, tapi Tuhan izinkan saudara dan saya hari ini boleh bersama-sama bersuka cita untuk menangkap firman Tuhan. Amin. Ini bukan kemampuan kita. Jadi hari ini sama Tuhan, Tuhan mengajak saudara dan saya, jangan kita melupakan Tuhan. Mana dia kita, baik di pekerjaan, baik di sekolah, di kantor, di rumah, dimanapun kita berada sama Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Apalagi supir, driver. Di dalam pekerjaanmu sangat luar biasa, banyak hambatan rintangan yang membahayakan. Janganlah dimalotai, buih kita mabumugi. Janganlah dimalotai, buih kita mabumotri. Tumarompe tersongkot kita karena kemurahan Tuhan diizinkan terjadi, kita semakin waspada melatih pada Tuhan. Itulah sebabnya sama Tuhan, firman Tuhan hari ini, jangan melupakan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Tuhan telah berjanji, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tuhan berkata, orang yang percaya tidak pernah meminta-minta sampai anak cucunya. Amin. Inilah janji Tuhan sama Tuhan. Yang penting sama Tuhan di dalam tindak tanduk kita, di dalam kehidupan kita, mulai awal tahun 2004 ini sampai selanjutnya sama Tuhan, kita jangan melupakan Tuhan. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Sikap sama Tuhan, biar melalui firman Tuhan yang sangat sederhana ini, nama Tuhan boleh diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya.
Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, air madu dari batu karang akan kita minum. Artinya apa? Kasih Tuhan selalu menyelimuti kehidupan kita dan kita selalu dipuaskan dari dahaga dan dari mara bahaya. Kita akan mendengarkan lagu pujian daripada muda-mudi. Kita angkat puji buat Tuhan. Dialah segalanya.
Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Kita akan puji buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Menyatakan hidupku oleh
mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak kita, Bapak Pendeta kita. Kita akan puji buat Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita dengar-dengaran daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 17
yang ke-9. Maaf, ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang 17 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan. Inilah minggu yang pertama, bulan yang pertama tahun 2024, dan kita menjalaninya dengan keadaan kita dalam keadaan yang senang maupun dalam terharu ataupun dalam masalah yang lain, dan kita bersukacita dan bersyukur. Inilah firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, doa Yesus sendiri untuk murid-muridnya, bahwa Yesus sendiri telah tahu bahwa manusia itu makin hari makin yaitu berkurang keimanannya akibat daripada situasi dalam dunia yang kita lihat seperti zaman sekarang ini. Mungkin saudara tahu, dalam teknologi yang sangat tinggi, manusia yang serba pintar, dan juga kesibukan-kesibukan yang lain, banyak telah meninggalkan ibadah. Yesus sendiri tahu bagaimana di dalam kehidupan manusia di alam hari belakangan, dan juga kepada murid-muridnya dia untuk berdoa. Dikatakan yaitu inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, kita harus mengenal, bukan sekedar intim. Teringat saya di waktu untuk lamaran untuk cari pekerjaan, dan ini adalah cukong-cukong untuk memberikan suatu pekerjaan dengan ujung-ujungnya duit. Kepada dengan ujung-ujung duit ada kayak abang sepuluh udah begitulah kayak waktu itu dibikinlah lamaranmu, bikinlah ini dan bikinlah ini, tapi berikan kepada kami dengan uang yang sekian ribu pada saat itu, belum juta-jutaan, belum miliar. Tapi apa perkataannya tersebut? Tenanglah, tenang maulai, ay hudak di, ay baik ke kepalai, apa ikat ke kepalai nak menerima susah dosunya. Dengan urusan dengan janji punya janji, padahal sebenarnya itu dia mengenal, yaitu dengan ya pengurus apa namanya, dengan jabatan tersebut, tapi dia tidak mengenal dia, malahan juga tidak intim. Dan ini diberikan yaitu firman Tuhan supaya kita itu mengenal adalah hubungan intim dan benar-benar dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan Yesus kepada yaitu Tuhan Allah, dengan memohon kepada Tuhan sendiri supaya mereka kuat, yaitu para murid-muridnya bersatu. Dikatakan ayat yang 11, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada Allah Bapa supaya para murid-muridnya ini bersatu, supaya kuat, supaya benar-benar mengenal, supaya mereka itu memuji dan memuliakan Tuhan. Secara otomatis, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini
disertai dengan pengalaman pribadi, menghasilkan kebenaran, dan kita tahu Yesus sendiri menyelamatkan kita sendiri. Tuhan mengatakan juga, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itulah permohonan yaitu Tuhan Yesus sendiri kepada Allah Bapa. Manusia itu dengan terbatas kekuatannya, terbatas keimanannya, tetapi yang dimintakan di sini dikatakan engkau mengenal dan supaya engkau hidup di dalam kekekalan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti kalau tidak bertobat, saudara-saudaraku, ini adalah sia-sia. Kalau tidak bertobat, ini tidak benar, dan dia tidak mengenal dan juga tidak bersekutu, malahan juga dia hanya dengan semata-mata dengan mengatakan aku kenal, itu dia, itu saudaraku, dan inilah cintaku, dan inilah temanku. Dalam teologi sekarang, saudara-saudaraku, telah terbukti dengan Google yang kamu buka, mengenal seseorang, melihat ketampanan, melihat kecantikan, melihat gagahnya, dan melihat parasnya, orang terkecoh. Tetapi yang sebenarnya dia pintar. Dia tidak mengenal, dengan hanya menikah, dengan sekedar mengenal, tapi dia tidak juga dengan melihat keadaan yang sebenarnya. Apa dengan buah pertobatan itu? Buah pertobatan sebagai bukti pengenalan Tuhan harus diselamatkan, dan orang berkata mengenal Tuhan, tapi Tuhan bukan mengenal dia. Arti kata bukan hanya dengan kata-kata saja. Tunjukkan dengan kepribadianmu, tunjukkan dengan kerajinanmu, tunjukkan di dalam segala pekerjaanmu, saudara-saudara, supaya Tuhan mengenal kita, dan kita, saudara-saudaraku, mengasihi dia, dan kita dikenal, saudara-saudaraku, dan kita juga diberkati. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Bagaimana engkau mengasihi Allah? Bagaimana kita mengasihi Allah tanpa perbuatan kita, tanpa doa kita, tanpa kita mengerjakan dengan mengikuti daripada firman Tuhan ini dengan perintah Tuhan, dan juga kita akan diberkati. Gunung Sinai yang sangat tinggi, kedatangan Tuhan Allah pada saat itu membuatkan suatu perintah yang ditunjukkan kepada bangsa Israel melalui yaitu hambanya yaitu Musa, dengan perintah yang ke-10 itu. 10 perintah yang ditunjukkan kepada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel di dalam perjalanan tersebut, mereka bosan. Mereka mengatakan sudah mati itu Musa, marilah kita untuk jadikan dia itu Tuhan kita sendiri. Stop hidup. Mereka telah dikasih itu makanan dengan bersenang-senang. Mereka dengan dia diberikan kepada yaitu bangsa Israel siang dengan embun supaya mereka jangan kepanasan, dan malam diberikan penerangan supaya mereka berjalan dengan lurus. Tetapi mereka itu bersungut-sungut, mereka itu tidak sabar, dan mereka menjadikan yaitu dengan lembu daripada emas dia menjadi Allahnya. Sombong bangsa Israel, congkak, tidak tahu diri, tekuk belajar leher. Datang Musa membawakan perintah tersebut,
Mereka sudah bernari-nari, bergembira ria, yaitu menyembah, yaitu dengan emas daripada, lembu daripada emas tersebut. Marahlah yaitu hamba Tuhan, yaitu Musa. Untung pada saat itu belum sampai perintah kepada bangsa Israel, maka diangkatnya itu batu tersebut, hancur. Seandainya sampai kepada bangsa Israel akan mati semuanya. Tapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa tersebut dengan sabar, dengan memberikan kepada bangsa Israel, bangsa Israel ini adalah bangsa sendiri. Naik mau Musa ke Gunung Sinai, naik kau Musa ke Gunung Sinai. Di sana engkau berada dalam 40 hari atau berapa hari lah itu saya kurang tahu. Dan tangan sentral Tuhan sendiri menuliskan, yaitu dengan perintah yang tersebut itu. Dan mereka pada saat itu bangsa Israel dengan sudah dengan tidak lagi berbicara karena amarah daripada Musa dengan turunnya dari Gunung Sinai, dan mereka tidak tahan melihat cahaya daripada yaitu Musa, dengan mereka bertekuk lutut. Turun Musa, baru diutarakan, disampaikan perintah yang tersebut itu, dan mereka baik. Sama kepada yaitu dengan zaman Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bangsa itu tersebut atau bangsa Israel tidak mau menerimanya, dan juga yaitu pengikutnya, yaitu para murid-muridnya. Hanya saja dikatakan, inilah darahku dan inilah dagingku. Mereka dengan menggerutu tidak menerima, maka mengundurkan diri. Tuhan Yesus sendiri melihat keadaan bangsa Israel ataupun terutama para murid-muridnya ini, maka dia yaitu berdoa kepada Tuhan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Tuhan Yesus sendiri juga datang dari surga, mengalami caci makian, mengalami dengan hal yang tersebut, sampai dia berdoa kepada Tuhan, itu adalah milikmu dan aku telah melaksanakan perintahmu. Itu kata Yesus kepada yaitu Allah Bapa. Dikatakan ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah berikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Mereka dan juga karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Maka firman Tuhan yang lain dikatakan, karena semakin berharganya durhaka dalam dunia ini, maka dengan kasih semakin jengit. Oleh karena itu saudara-saudara berjaga-jaga umat yang percaya, jangan kasih kita semakin dingin dan keimanan kita semakin yaitu berkurang, dan juga dalam kehidupan kita saudara-saudaraku dalam semakin berkurang, jangan mengatakan apa ini dan itu, tetapi kita mengatakan kepada Tuhan dan hidup kita percaya kepadanya. Jangan sampai bertahun-tahun saudara-saudara, jangan kita yaitu dengan semakin yaitu terlena menjadi orang percaya, tapi Tuhan tidak ada di dalam kita. Buka Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang 23. Firman Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enggallah daripada aku,
kamu sekalian yang pembuat kejahatan, orang yang jahat yang tidak mengikuti firman-Nya, orang yang jahat tidak mengikuti segala titah-titahnya, dan orang yang jahat tidak mengikuti dalam kepercayaan dan tidak apalagi tidak bertobat. Berarti mengenal Tuhan dan mengasihinya, memiliki yaitu pengenalan yang benar yaitu akan Tuhan. Apakah itu? Kasihmu kepada Tuhan, beribadah dengan baik dan berdoa setiap saatnya, di mana kita mengenal Tuhan. Saksikan dalam hidupmu supaya Tuhan mendengarkannya dan berikan yaitu permohonanmu. Tuhan akan memberikannya juga kepada kita saudara-saudara. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan daripada firman Tuhan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang megangkan diri. Dalam masa sekarang ini, saudara-saudara, banyak yang memegahkan diri dengan mengatakan, aku adalah orang Kristen, aku adalah pendeta, aku adalah hamba Tuhan. Dahulu saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Kamu itu terutama anak muda, kamu anak muda baru anak kemarin sudah mengembalikan yaitu dengan yaitu korban-korbanmu kepada saya. Padahal kami orang tua sudah semakin tua, pendengaran semakin berkurang, ngomong pun semakin berkurang, apalagi kerajinan semakin berkurang. Jangan lagi ngomong. Kenapa kamu mengkhotbah saya? Kenapa kamu mengajari saya? Yesus sudah beda untuk naik mengajari. Tetapi dalam ini saudaraku yang tua, muda, sampai tua bagaimanapun, kalau kita selalu percaya dan kita mengenal Tuhan, selalu dekat sama Tuhan, kita itu disapi. Hai anakku, pemuda dan pemudi, kaum bapak, kaum ibu, para hamba-hamba Tuhan, GPI Sidang Cibadak, ulurkanlah tanganmu dan serukanlah doamu. Dekatlah kepadaku, bahwa aku mengenal engkau, karena engkau memanggil namaku. Itu kata firman Tuhan. Jadi ada pun iman itu saudara-saudara yang benar ada di dalam kehidupan kita masing-masing dengan dua unsur. Apakah itu? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, percaya kepada, dan kedua percaya kepadanya sebagai juru selamat. Karena juru selamat Yesus sendiri, maka kita memperoleh suatu yaitu dengan pemberian Tuhan, mempunyai suatu hak warisan yang telah disediakan bagi umat-umatnya. Seperti kata Tuhan Yesus, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kita percaya, kita dengan penuh keimanan kepergian Tuhan Yesus sendiri untuk menyediakan bahwa Dia akan kembali lagi untuk menjemput orang-orang yang percaya. Pertanyaan, saudara pada saat itu akan bangun? Saudara pada saat itu tertidur? Oleh karena itu mari kita bekerja. Dan kita saudara-saudaraku dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dia datang ke dalam dunia, mati dan juga bangkit naik ke surga, menandakan yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita bersyukur kepadanya. Roma pasal 10 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia daripada orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Tuhan,
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, berarti harus percaya bahwa itu adalah suatu penebusan. Itulah yang diutarakan kepada kita saudara-saudaraku. Dan hal ini Yesus berkata di dalam pasal 17 tadi ayat yang kedua, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Itulah saudara-saudaraku dekat kita kepada Yesus. Yesus sendiri bersama-sama dengan kita sebagai jatuh kelahiran, dan bagaimana kita selaku umat manusia, dan dia sama-sama menahan daripada yaitu haus dan lapar juga di waktu dia di dalam dunia ini. Tapi sekarang bukan lagi haus, sekarang bukan lagi lapar. Dia telah berada di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Tetapi misinya tersebut telah selesai, tapi dia yang diutus lagi untuk menjemput orang percaya. Demikianlah saudara-saudaraku, dan kita semuanya pada saat ini harus percaya kepada Tuhan. Dan inilah firman Tuhan. Jangan seperti orang lain mengenai salib itu adalah yaitu perjalanan kebodohan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 16 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kita diselamatkan dengan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Itulah berada dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita bersama. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi.
Allah kami yang memuliakan, yang termulia, Tuhan Yesus ikut mengerti segala dan perkebunan dalam kehidupan kami ya Tuhan, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kami Tuhan Bapa banyak permasalahan dan persoalan. Dalam kehidupan kami ini Tuhan banyak Tuhan Bapa yang kami lihat Tuhan Yesus dan kami alami. Tetapi tanpa Tuhan Bapa Tuhan Yesus kami tidak dapat apa-apa untuk mengandalkan. Adalah kami Bapa Tuhan Yesus satu Tuhanku. Bahwa Engkau Tuhan bersama kami Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Bahwa kami tidak meragukan lagi Tuhan kasih-Mu. Kami tidak meragukan lagi Tuhan kuasa-Mu. Bahwa akan datang kembali ya Tuhan. Untuk Tuhan menjemput orang yang percaya. Oh Tuhan, Bapa kami merindukan Yerusalem yang mulia dan kami rindu kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi Engkau tidak lama lagi akan datang membawakan kami seluruh umat yang percaya di dalam kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bersama Engkau ya Tuhan Bapakku, Tuhan diputuskan kami muliakan. Tuhan kami Bapakku, Tuhan memohon karena bersama-Mu ya Tuhan Bapa kami lewati dalam segala permasalahan tersebut. Bahwa Kau bertindak dan memberi pertolongan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar, kuasa-Mu besar. Tuhan, dengarkan kami Bapakku, Tuhan Yesus Tuhanku. Inilah doa kami Bapa, Kau berikan berkat-Mu, kesaksian yang kami dengarkan tadi Tuhan. Oleh umat-Mu Tuhan, kami berseru dan memohon kepada Tuhan di hadapan kami Bapa umat-umat-Mu ini. Kami juga umat-umat-Mu Tuhan adalah manusia yang sangat sederhana ya Tuhan, dan terbatas Tuhan kekuatan kami. Tapi karena Tuhan melindungi kami, Engkau Bapa memberikan kasih-Mu, dan kami Bapa memohon dan tidak terlambat Bapa kasih-Mu Bapa yaitu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, ucapan syukur. Terima kasih daripada Tuhan Ibu Manurung, Murari Tonang pada saat ini Tuhanku, yang selamanya Tuhan Bapa telah merindukan Tuhan anak-anaknya Tuhan untuk mencari pekerjaan. Oh Tuhan Bapa Tuhan Yesus, dengan suara dia Bapa di tempat ibadah kami yang sangat sederhana ya Tuhan Bapakku, yang anak kami Bapak Rafael telah mendapatkan pekerjaan di suatu pekerjaan Tuhan perkapalan. Oh Tuhanku Bapakku, Ibu tersebut Tuhan Tuhan atas keimanannya, supaya dia tetap setia memuji nama-Mu, supaya dia tetap memuji-Mu Tuhan Bapa dan mendoakan orang tuanya kemana Tuhan Bapa tempat tersebut. Tuhanku Bapakku, kami tidak tahu Tuhan Bapa bagaimana keadaan, tapi Tuhan Bapa tetap berada di sana. Lindungilah Bapa kami Rafael dan selalu berdoa memuji nama-Mu, dan juga Bapa membaca firman-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan malaikat yang berdoa, dan juga firman-Mu itu Tuhan dapat bekerja, maka pekerjaannya sukses, dan juga berikan kekuatan Tuhan Bapakku, dan juga saudara-saudaranya yang Kau berkati, orang tua yang paling Kau berkati, supaya mereka takut akan Tuhan. Demikian juga Ibu Panjaitan Manurung Tuhan, di mana kepergian lagi orang dipasukin untuk menjumpai Tuhan orang tuanya yang Tuhan dibutuhkan kami dalam keadaan sakit, ataupun Tuhan di dalam usia tersebut Tuhan Bapakku Tuhan Yesus, dia mengalami penyakit tapi Tuhan sudah membaik. Mereka melakukan kesehatan dan kesempurnaan, dan berikan kepada anak-anaknya takut akan Tuhan, dan mereka Tuhan Bapa anak-anak
anak menantu dan cucu-cucunya dengan bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan, dan mereka bersatu seperti Tuhan. Doamu Tuhan kepada Allah Bapa, dan kami juga bersatu dalam sidang jemaatmu ini, saling topang menopang, saling menasehati dan saling dukung mendukung. Firman itu Tuhan berada dalam kehidupan kami. Dengan ucapan syukur dan sehat pulang daripada Kuala Lipasugi ke kota Bandung, dan juga Tuhan Bapa salah seorang anak yang Kau karuniakan, dengan bersyukur Bapa masuk PNS, dan Tuhan Bapa memberkati Bapakku, berkati Bapa keluarga mereka dalam nama Tuhan juga Tuhan Bapa memberkati Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu putar-putar ngurusin orang Tuhan Bapak yang selama ini ya Bapakku Tuhan telah bekerja di dalam cuti dalam 3 bulan Tuhan Bapakku, akibat Bapakku Tuhan Yesus anak yang Kau karuniakan, yaitu Tuhan anak yang masih kecil. Tuhan Bapa, dengan tetesan air mata Tuhanku Bapakku, dengan dia Bapakku Tuhan bersukacita dan ingin merawat anak tersebut, anak yang Kau karuniakan dua-duanya. Tapi Tuhan, akibat daripada Tuhan situasi ekonomi mereka Tuhan mempunyai suatu kebutuhan untuk makan dan minum, untuk bekerja Bapa Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhanku Bapakku, atas daripada permohonannya, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan Bapakku Tuhan Yesus, anak yang Kau karuniakan kesehatan, dan juga kepada suaminya Bapak putar-putar dengan tekun dan sabar dan berdoa supaya mereka Bapakku Tuhan Yesus dalam keadaan sehat, dan mereka Bapakku Tuhan yang Kau berkati dalam doa mereka Bapakku keluarganya Bapakku Tuhan Yesus dan Kau berkati. Demikian juga lah Tuhan ini menurut berhuta bagian Tuhan ke Bapakku, di mana Tuhan merindukan anak sekolah minggu Tuhan ke Bapak, supaya melakukan aktivitas mereka, dan juga Tuhan memohon pemuda dan pemudi Tuhan dengan rela hati untuk Tuhan Bapa Tuhan Yesus sebagai guru sekolah minggu, bawa anak-anak ini sebagai generasi penerus, dan ini Tuhanku Bapa nanti Tuhan sebagai bekal mereka untuk Tuhan menjadi remaja, juga pemuda-pemudi. Tuhanku apa yang Kau pakai menjadi alat yang baik dan takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya, tunjukkan kepada mereka Bapakku melakukan sesuatu hal yang baik dan indah. Maka pelayanan kami dalam sidang jemaatmu ini dengan Bapakku Tuhan Yesus, dengan memberikan Bapakku kemuliaan nama-Mu dan berjalan yaitu dengan baik, pemuda dan pemudi, anak sekolah minggu Tuhanku, dan kami orang tua yang Kau berkati. Tuhan demikian Masinton Bapak selaku ketua pemuda dan pemudi Tuhan. Tuhan Bapakku Tuhan Yesus Kristus dia memohon untuk pergantian pengurus. Tuhan tunjukkan kepada mereka Bapakku salah seorang ataupun beberapa orang pengurus untuk melaksanakan waktu pekerja harian, melaksanakan juga yaitu Tuhan pemuda dan pemudi ditakut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya, tunjukkan apa yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Inilah Tuhan Bapa kesaksian yang kami dengarkan Tuhan Bapakku Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami Bapakku Tuhan telah melaksanakan ibadah kami yang sangat singkat dan sangat sederhana ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan kami telah melaksanakannya, yakni Tuhan pembawa acara Tuhan Nanggolan, dan juga Tuhan Bapakku Tuhan membawakan pujian, pemain musik dan tim singer, dan juga Bapakku Tuhan operator LCD dan juga multimedia. Berkati Bapak seluruh mereka yang beraktivitas, itu adalah talenta mereka ya Tuhan. Kami pergunakan
pergunakan memuji nama-Mu, dan juga peralatan-peralatan untuk kemuliaan nama-Mu juga dalam nama-Mu Tuhan Kristus. Saudara-saudara kami Bapak yang tidak hadir, bila mana di dalam perjalanan ataupun untuk Tuhan Bapak pekerjaan, yakni Tuhan keluarga, berkati mereka yang sakit, berikan kesembuhan dan juga kesehatan, dan juga di dalam Tuhan Bapak untuk pergumulan berikan kemenangan, dan juga keadaan malas Bapak bukakan hati mereka, dan ingat memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah doa kami pada saat ini Tuhan Yesus. Tempat ini Tuhan Engkau kuduskan, Engkau memberkati setiap yang beribadah di tempat ini, pulang membawakan sukacita Tuhan, memperoleh berkat-berkat yang melimpah, dan juga Tuhan Bapa tentang masyarakat setempat, dan juga pemerintah setempat berkati, dan mereka naungi dan juga berikan kesehatan, dan kami Tuhan melakukan suatu keharmonisan yang sangat indah. Tuhan Bapa memberkati. Inilah Bapa Gunung Sunaimu, tempat kami menerima perintah-Mu, menerima daripada berkat-berkat-Mu. Pulang kami Bapa dari tempat ini, damai sejahtera di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami siang dan malam. Firman-Mu yang bergema pada saat ini Tuhan, taburkanlah Tuhan ke tanah yang baik juga, dan juga menumbuhkan suatu tumbuhan yang baik, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Itulah doa-doa kami. Negara kami berikan kedamaian, keamanan, berikan Tuhan Bapa-Ku Tuhan Yesus kerendahan hati, singkirkan kesombongan, keangkuhan, dan juga menganggap dirinya suci. Engkau singkirkan Tuhan bahwa Engkau adalah yang suci dan maha mulia dan maha kuasa, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Inilah persembahan kami yang sangat sedikit ini Tuhan. Persembahan pertama dan kedua, ucapan syukur dan persepuluhan, maupun Tuhan Bapa persembahan yang lainnya. Terimalah ya Tuhan sebagai dupa yang harum, persembahan yang kudus ya Tuhan. Berikan Bapa yang berlipat kali ganda kepada tangan-tangan yang memberi Tuhanku dalam usaha pekerjaan, karyawan karyawati, maupun PNS maupun swasta, ataupun yang belum bekerja Tuhan. Berkatlah Tuhan Bapa rumah Tuhan-Mu ini, dan sebentar lagi kami bertemu bisa ya Tuhan Bapa, pulang dengan penuh sukacita juga. Dalam nama Tuhan Kristus, terpujilah Bapa nama-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa memberkati, dimuliakanlah nama-Mu kekal-kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami bertata di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawakan kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami pada yang jahat. Sebab Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang berbahagia, kita terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Kita akan puji buat Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ah
Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.